Hai hai hai, kita berjumpa kembali untuk belajar materi tematik kelas 5, tema 2, dengan tema udara bersih bagi kesehatan. Yang pertama, kita akan belajar muatan PPKN, tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang, agar suasana menjadi damai dan nyaman. Nah, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan atau kita terima. Berikut adalah contoh hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, ini ya. Selanjutnya, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Berikut juga sudah ada contohnya. Contoh kewajiban di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Berikutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan. Nah, berikut ini adalah contoh tanggung jawab di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, mari menjadi orang yang selalu bertanggung jawab. Berikutnya, kita ke muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menggali informasi dari suatu teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Untuk mendapatkan informasi, kita dapat menjawab pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya adik simbab. Nah, apa saja kata tanyanya? Ini dia. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, ini penggunaan kata tanyanya ya. Nah, menggali informasi dari suatu teks. Untuk teks bacaan, cara mencari informasinya adalah dengan cara membaca dengan seksama. Selanjutnya membuat daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya? Yaitu membuat kalimat tanya menggunakan kata-kata tanya tadi itu. Yang ketiga, mencari jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat. Dan yang terakhir, merangkai kembali jawaban dari pertanyaan tadi menjadi sebuah paragraf singkat. Nah, seperti itu ya caranya. Berikutnya untuk materi IPA. Nah, untuk IPA kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Yang pertama, sistem pernapasan hewan. Nah, sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Contohnya, cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah. Lalu, serangga. Ini contohnya ya. Nah, serangga itu bernapas menggunakan trakea. Ikan menggunakan insang. Amfibi, contohnya katak ya, menggunakan insang ketika masih berudu dan paru-paru serta permukaan kulitnya ketika dewasa. Selanjutnya, reptilia. Nah, ini contoh hewannya. Mereka bernapas menggunakan paru-paru. Selanjutnya, burung. Mereka bernapas menggunakan paru-paru. Nah, ketika terbang, pernapasan mereka dibantu oleh pundi-pundi udara. Selanjutnya, mamalia. Ini ada contoh mamalia darat dan mamalia air. Mereka bernapas menggunakan paru-paru ya. Berikutnya adalah sistem pernapasan manusia. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, ini dia alur pernapasannya. Ini ada organ-organ pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah hidung. Nah, di hidung ini, debu dan kotoran dari udara yang masuk disaring oleh rambut hidung, serta di sana juga terjadi penyesuaian suhu dan kelembapan. Berikutnya yang kedua adalah udara akan masuk ke trakea atau tenggorokan. Nah, di bagian atas ada faring. Nah, di sini ya. Faring itu adalah pertemuan rongga mulut dan rongga hidung. Maka ketika kita sedang makan, disarankan untuk tidak sambil tertawa atau berbicara supaya makanan juga tidak berpindah
ke saluran pernapasan atau trakea. Nah, di trakea ini, debu dan kotoran dari udara disaring kembali dan dihantar ke paru-paru. Nah, setelah itu kita akan bertemu dengan bronkus. Nah, bronkus itu adalah percabangan trakea ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri. Bronkus ini selanjutnya juga akan bercabang-cabang kecil. Nah, ini namanya adalah bronkiolus. Nah, ini ya. Selanjutnya yang keempat adalah paru-paru. Nah, di paru-paru ini, di bagian ujung bronkiolus tadi, terdapat alveolus. Nah, alveolus inilah yang menjadi tempat pertukaran O2 dengan CO2. Itu ya untuk sistem pernapasan manusia. Selanjutnya, proses bernapas adalah proses menghirup oksigen atau O2 dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Nah, proses menghirup udara ini disebut juga inspirasi. Langkahnya adalah udara masuk, selanjutnya rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Nah, setelah udara kita hirup, maka proses bernapas selanjutnya adalah proses menghembuskan udara atau nama lainnya ekspirasi. Nah, ekspirasi ini paru-paru akan mengempis, rongga dada kembali ke ukuran semula dan udara pun keluar. Selanjutnya, penyakit pada sistem pernapasan. Ada asma, ada flu, ada bronkitis, ada tuberkulosis, ada pneumonia, dan masih ada beberapa lagi yang lainnya. Ini juga sudah disertai dengan keterangan tentang gejala, lalu bagaimana langkah pengobatannya. Berikutnya, cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama, menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Berikutnya, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Selanjutnya, menanam pohon di sekitar lingkungan kita. Berikutnya, makan makanan sehat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan selanjutnya, tidur malam yang cukup. Dan juga tidak merokok. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan materi IPS ya. Nah, ini tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi, yaitu produksi atau menghasilkan barang atau jasa, distribusi, menyalurkan barang atau jasa, konsumsi, yaitu memakai barang atau jasa. Nah, berikut ini adalah contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Ada di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan pelayanan jasa. Nah, untuk jenis peternakan itu dibedakan menjadi peternakan hewan kecil, peternakan hewan besar, dan peternakan unggas. Berikutnya untuk keterangan pada bidang pertambangan. Nah, barang tambang dibedakan menjadi 3, yaitu barang tambang mineral logam, ini contohnya ya. Lalu barang tambang mineral non-logam, ini contohnya. Selanjutnya, barang tambang sumber energi, ini dia contohnya. Nah, untuk perdagangan ini kita juga mengenal istilah ekspor dan impor. Ekspor berarti kita menjual atau mengirim barang ke luar negeri. Sedangkan impor berarti kita membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, itu ya. Selanjutnya, ini ada cara meningkatkan hasil produksi pertanian. Karena Indonesia terkenal sebagai negara agraris, mayoritas penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian. Nah, ada cara intensifikasi, lalu ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Ini ya keterangannya. Semoga kalian memahaminya. Selanjutnya,
kita ke jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Nah, ini dia contoh usaha perorangan. Ada toko, bengkel, dan warung. Ini keterangannya ya. Jadi, kalau usaha perorangan tentunya pengusaha bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan kerugian ditanggung sendiri. Selanjutnya ada firma. Nah, ini didirikan paling sedikit oleh 2 orang. Jadi, resikonya ditanggung bersama. Berikutnya ada persekutuan komanditer atau CV. Ada anggota aktif yang menjalankan usaha ya, dan anggota pasif yang memberikan modal. Selain itu ada juga perseroan terbatas atau PT. Nah, ini dihimpun dari beberapa orang yang dengan cara menjual saham. Nah, contohnya adalah PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, PT Chevron Pacific Indonesia. Nah, berikutnya ada juga Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Nah, modal usahanya ditanggung oleh negara. Contohnya adalah Perum Peruri dan PT KAI. Dan yang terakhir ada koperasi, usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, contohnya adalah koperasi unit desa. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menghargai usaha orang lain? Tentunya dengan tidak merendahkan usaha orang lain, tidak mengganggu usaha orang lain, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain, kemudian bersaing secara sehat, dan jika kita telah sukses dengan usaha yang kita jalani, sebaiknya kita juga ikut membantu usaha orang lain agar mereka mengikuti kesuksesan kita. Nah, selanjutnya kita ke materi muatan SBDP ya. Nah, ini seharusnya 3.1 ya. Maaf, ini ada kekeliruan. Nah, pengertian cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Dialog-dialog tokoh atau narasi pada cerita bergambar ditampilkan dengan menggunakan balon kata. Nah, contohnya adalah pada komik. Unsur-unsurnya ada panel, narasi, parit, balon kata, dan ilustrasi. Nah, ini dia langkah-langkah membuat gambar cerita. Tentunya, menentukan tema atau gagasannya terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan objek yang akan digambar. Ketiga, membuat sketsa. Yang keempat, menambahkan detail pada sketsa. Dan yang kelima adalah menebalkan dan mewarnai. Nah, berikut ini kita akan belajar tentang teknik pewarnaan. Nah, yang pertama ada teknik kering. Untuk teknik kering ini, kita tidak memerlukan pengencer air atau minyak. Nah, contohnya adalah menggunakan krayon, spidol, dan pensil warna. Selanjutnya, teknik basah. Nah, untuk teknik basah, ini memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Nah, contohnya adalah menggunakan cat air dan cat minyak. Nah, itu dia ya untuk materi tema 2. Terima kasih banyak sudah menyimak dan belajar bersama video ini. Sampai jumpa.